Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufi Nur Fadilah, NIM 1814261 dari kelas Perbankan Syariah B semester 4. Nah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Nah, yang pertama itu apa tujuan dari The Basel Committee? Tujuan dari The Basel Committee adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankannya. Nah, hal ini tuh diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi. Nah, dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Lalu dengan demikian, sasaran awal dari The Basel Committee adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional. Selain itu, melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksi otoritas pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput hukum mengenai peraturan mana yang harus diterapkan dalam operasi bank tersebut. Lalu pada soal yang kedua, bagaimana kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992? Lalu jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan yang harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Nah, yang pertama diawali dengan deregulasi pada tanggal 1 Juni 1983, dikeluarkan kebijakan pemerintah pada sektor moneter dan mulai ada perubahan yang cukup mendasar pada industri perbankan di Indonesia. Lalu perbankan yang semula banyak dicampur tangani oleh pemerintah pada saat itu mulai dikurangi, sehingga perbankan yang biasanya bersifat pasif yang hanya mencari nasabah, kini bank itu harus aktif mencari nasabah dengan berbagai cara agar menarik minat nasabah. Nah, pasca penerbitan paket deregulasi perbankan pada Oktober 1988 atau yang disebut Faktor 88 yang isinya antara lain memberikan kemudahan untuk bank baru baik bank swasta nasional, campuran, maupun bank perkreditan rakyat atau BPR. Nah, intinya pada sini diizinkan dibuatnya bank-bank baru gitu. Nah, dengan itu banyak sekali bank-bank baru yang bermunculan dengan modal hanya 1 miliar pun saat itu orang sudah bisa membuat sebuah bank. Tetapi banyak munculnya bank-bank baru ini tidak dibarengi dengan manajerial yang tepat. Pengawasan otoritas moneter pun sangat lemah. Banyak bank yang mengandalkan pinjaman luar negeri atau falas bertenor pendek, dan sebagian besar pinjaman itu tidak dengan mekanisme lindung nilai. Nah, selain itu persaingan antar bank memicu perbankan menyalurkan dana pada bisnis yang beresiko. Nah, di sini bank antar bank itu dia intinya saling bersaing. Nah, akhirnya lemah pengawasan yang menyebabkan banyak penyaluran kredit bank swasta yang terkonsentrasi kepada debitur dalam satu grup atau insider lending. Nah, ini memicu tingginya risiko kredit macet. Pada saat itu, prinsip prudential banking tidak berjalan. Dari sisi kesehatannya pun perbankan bisa disebut sangat rapuh. Akibatnya, saat kurs rupiahnya itu jatuh, utang-utang falas membengkak, dan di saat yang sama pula, debitur yang terpapar krisis kesulitan untuk membayar kewajiban falasnya kepada bank. Nah, saat itu juga bank mengalami kesulitan likuiditas yang sangat besar, dan sulit melunasi utang falas yang bertenor pendeknya itu. Nah, kita bisa lihat dari sini, sebelum krisis 1997, sudah terlihat gejala perbankan yang tidak sehat. Pada tahun 1992, pemerintah mencabut izin usaha Bank Suma. Nah, ini tuh merupakan bukti bahwa perbankan itu tidak sehat. Pencabutan izin usahanya Bank Suma itu karena terlilit kredit macet. Menurut sumber yang diolah oleh Carl John Lindgren, Indonesia itu mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit yang bermasalah yang terkonsentrasi pada bank pemerintah yang lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Nah, pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro yang ada di Indonesia pada masa itu. Itu tuh contohnya jumlah orang yang beredar dan kredit yang tumbuh dengan cepat setelah deregulasi tahun 1988 yang kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Setelah itu terjadi arus masuk modal jangka pendek yang mempersulit manajemen moneter.
Tingkat bunga antar bank juga meningkat dari 10% menjadi 16% sebagai dampak krisis Meksiko pada tahun 1985. Terdapat 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan yang harus diperhatikan dalam setiap masalah perbankan. Nah, yang pertama itu dilihat dari kualitas manajemen banknya, terutama dalam mengelola manajemen risiko. Karena bank harus dapat bisa mendeteksi kemerosotan suatu aset dan posisi resikonya. Lalu yang kedua, dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan pengaturan kebijakan suku bunga, nilai tukar terhadap utang luar negeri, dan permasalahan kredit macetnya itu. Lalu yang ketiga, dari efektivitas pengawasan bank. Nah, dari sini sistem pengawasan yang digunakan dalam mengawasi atau memeriksa kinerja keuangan perbankan. Nah, ini bisa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bisa juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, pada soal yang ketiga, jelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, sistem pengawasan bank yang efektif memiliki tanggung jawab dan tujuan yang jelas bagi setiap lembaga atau badan yang melaksanakan pengawasan bank. Masing-masing bank yang terlibat dalam pengawasan perbankan harus memiliki independensi operasional dan kecakupan sumber daya. Kondisi tersebut harus didukung oleh kerangka hukum yang memadai, termasuk di dalamnya yang mengatur kewenangan organisasi pengawasan, kekuatan untuk mengatur kepatuhan terhadap ketentuan, dan perlindungan hukum bagi pengawas, pengaturan terhadap sharing informasi antara pengawas dan kerahasiaan informasi yang juga harus diatur jelas. Dengan itu, untuk melakukan pengawasan bank yang efektif, mau tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Tetapi, jika hal itu tidak dilakukan, akan mengakibatkan krisis perbankan. Nah, sehingga biaya yang akan dikeluarkan itu untuk pemulihannya jauh lebih besar. Terdapat 3 produk kesepakatan The Basel of Commit yang relevan untuk kerjasama dan harmonisasi pengaturan serta pengawasan bank secara internasional. Yang pertama, ada International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard tahun 1988. Terus yang kedua, ada Consultative Document Overview of the New Basel Capital Court pada tahun 2001. Terus yang ketiga, ada Core Principle of Effective Banking Supervision pada tahun 1997. Nah, maka dari itu, dalam manajemen pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah, di sini terdapat prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif. Nah, prinsip ini bisa digunakan untuk melaksanakan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, diantaranya pada The Basel Core Principles terdiri dari 25 prinsip, tapi dibagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama tentang preconditions for effective banking supervision. Nah, di sini ada 1 prinsip. Lalu yang kedua dari licensing and structure ada 4 prinsip. Terus yang ketiga dari prudential regulation and recruitment itu ada 10 prinsip. Yang keempat dari method of ongoing banking supervision, sini ada 5 prinsip. Yang kelima dari information recruitment ada 1 prinsip. Yang keenam ada formal powers of supervisor. Di sini ada 1 prinsip. Terus yang terakhir yang ketujuh ada cross border banking. Nah, di sini tuh ada 3 prinsip. Nah, sekian jawaban yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.